dan juga segenap mustami'in mustami'at yang dimuliakan dimanapun berada, yang saat ini ikut menyimak acara yang mulia ini, baik secara langsung live maupun melalui rekamannya. Alhamdulillah, kita dikasih petunjuk oleh Allah dan kemampuannya untuk mengikuti petunjuknya, wabil khusus sekarang kita bisa hadir dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikirnya, di dalam rangka mengagungkan mengenal kepada kebesaran Allah Jalla Jalaluhu Wahdah dan kebesaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kebesaran syiar-syiar Allah yang diantara syiarnya Allah adalah bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah. Di antaranya adalah Rajab, di mana kita semua alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup di bulan Rajab ini dan mendapatkan warna-warni nikmat anugerah di bulan Rajab ini, terkhusus kita mendapatkan hidayah dari Allah di bulan Rajab ini. Semoga Allah menetapkan dan menyempurnakan hidayahnya kepada kita semua dan kepada segenap muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, dan kepada keluarga kita, keturunan kita sampai akhirnya. Juga di antara syiarnya adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara syiarnya adalah maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa, dan juga Tanah Haram Madinah Al-Munawwarah dan masjidnya. Ini bagian daripada syiar-syiar Allah
yang wajib diagungkan oleh setiap muslim, dan juga yang terbesar syiar Allah itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur juga kepada Allah dikasih petunjuk dan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengagungkan bulan Rajab ini dengan warna-warni amal saleh. Ada yang dengan sholat, ada yang dengan saum, ada yang dengan membaca Quran, ada yang dengan membaca kalimat thayyibah, dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang dengan menerangkan ilmu Allah, mengungkap kebesaran Allah, kebesaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang dengan sedekah, ada yang dengan silaturahmi. Intinya dengan amal soleh apa saja, ketika diniatkan dengan amal soleh tersebut mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW, mengagungkan bulan Rajab, mengagungkan tempat yang diagungkan oleh Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka pengagungan dengan amal soleh apapun itu sah, disepakati oleh semua umat Islam, semua ulama ahli sunnah wal jamaah dari masyrik sampai maghrib. Semakin banyak amal soleh yang dilakukan, semakin besar pahalanya. Dan mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah, itu masuk kepada urusan akidah, masuk kepada urusan keyakinan, keimanan. Cara mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah meyakininya hati
kepada keagungannya Allah dan keagungannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keagungannya apa-apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, cara mengagungkan itu adalah dengan cara melakukan amal soleh yang diniatkan demi mengagungkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau demi mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah tidak sah mengagungkan dengan amal yang salah. Tidak sah mengagungkan, sekali lagi, dengan amal yang salah, walaupun niatnya mengagungkan. Mari kita agungkan bulan Rajab dengan berjamaah gapleh. Mari kita agungkan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW dengan adu catur, ya. Tidak sah. Sudah sering dibahas di banyak majelis-majelis yang telah lalu tentang bab mengagungkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dengan apa saja asal amal soleh. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat diagungkan oleh Allah. Diagungkan oleh semua malaikat Allah, diagungkan oleh semua para nabi dan para rasulnya Allah alaihimussalatu wassalam, diagungkan oleh semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, diagungkan oleh semua makhluk Allah. Bahkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keagungan yang paling puncak. Tidak ada keagungan yang paling puncak di makhluk terkecuali makhluk bisa bertemu dengan Sang Khalik. Makhluk bisa melihat zat Sang Khalik. Makhluk bisa mendengar firman Sang Khalik. Ini puncaknya keagungan. Namun pangkat yang ini tidak Allah berikan kepada umumnya makhluknya,
bahkan tidak Allah berikan kepada umumnya hamba-hambanya, terkecuali yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, yang diberi keagungan oleh Allah adalah dengan cara Allah melontarkan keimanan di dalam hati hambanya kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diyakininya, diimaninya. Inilah keagungan yang pertama yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah menjadi ahli keagungan di sisi Allah. Lalu dengan apa lagi? Lalu dengan ilmunya, yakni ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada hati hambanya, yang dengan ilmu tersebut hati hambanya mengenal Allah, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenal ajaran Allah, mengenal sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syariat Islam, hukum-hukum Allah, perintahan-perintahannya, larangan-larangannya, dan juga janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya, yang sumbernya adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal alat-alat, yakni ilmu alatnya untuk mengungkap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan yang terkandung di dalam As-Sunnah. Nah, ilmu ini adalah anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya terpilih, yakni terpilih untuk menjadi ahli kemuliaan, ahli keagungan yang hakiki dan abadi di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahdah setelah iman. Lalu juga setelah ilmu apa? Amal soleh, pengamalan terhadap ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada jasmani dan batiniyah hambanya untuk bisa mengamalkan ilmunya. Setelah hatinya menguasai ilmu Allah, lalu dikasih kemampuan jasadnya, dikasih kemampuan batiniyahnya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut, sehingga rindang alam batiniyahnya dengan amal saleh, rindang semua anggota jasadnya dengan amal saleh. Dan juga dikasih kemampuannya hatinya dan jasadnya untuk menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Satu iman, dua ilmu, tiga amal soleh. Yang keempat adalah
dengan ta'lim, tabligh, dakwah. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala cara meninggikan derajat hambanya di sisinya dengan cara memberikan kemampuan kepada jasmani dan batiniyah hambanya untuk bisa menyebarluaskan ilmunya, menyebarluaskan ajarannya kepada yang lain dengan berbagai cara. Baik secara langsung maupun lewat media, baik media cetak maupun elektronik maupun internet. Istilah sekarang medsos. Ini cara Allah. Ini sudah disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah di dalam firman-Nya. Di antaranya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Bahwa manusia, ini sudah dibahas di majelis yang telah lalu, bahwa manusia setelah diciptakan oleh Allah dengan bentuk dan model yang paling indah, paling bagus, lalu tsumma radadnahu asfala safilin, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhkan kan manusia ini kepada darokat. Darokat adalah lawan darajat, lawan derajat, derajat ke atas. Darokat ke bawah. Kepada darokat asfala safilin, yang lebih bawah daripada semua yang bawah. Jadi bukan derajat, tapi apa? Darokat. Walaupun manusia indah, bagus dari sisi penciptaannya, subhanallah, luar biasa dibandingkan bentuk ciptaan Allah yang lainnya, namun manusia itu oleh Allah, ya, manusia itu oleh Allah lalu dinyungsepkan oleh Allah kepada darokat yang lebih bawah daripada semua yang bawah. Asfala namanya juga. Asfala itu yang lebih bawah. As-safilin yakni min jami'is safilin, lebih bawah dari seluruh yang bawah. Kalau ada yang bawah, maka darokat manusia yang terbawah. Lalu setelah itu illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, baik manusia maupun bangsa jin yang beriman. Maka yang beriman dengan iman yang Allah anugerahkan kepada manusia dan bangsa jin yang terpilih,
yang Allah lontarkan kepada hati mereka, maka terangkatlah manusia dan bangsa jin dari darokat asfala safilin kepada derajat. Dengan apa? Dengan iman. Baik. Tanpa iman tetap ada di darokat asfala safilin. Walaupun cerdas, walaupun ilmuwan, punya gelar profesor, doktor, insinyur, kaya raya, sukses dalam bisnis, punya pangkat jabatan dunia nomor 1, di negerinya, semua manusia memujinya, karya-karyanya dan ciptaan pemikirannya luar biasa, diambil manfaat oleh banyak manusia, bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Subhanallah. Namun dia tidak beriman, maka dia tetap ada pada darokat yang terbawah dari semua yang bawah. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata anugerah iman ini luar biasa. Anugerah iman ini luar biasa. Kalau manusia atau bangsa jin ada pada darokat asfala safilin, maka tidak ada harapan untuk bisa selamat nanti dari api neraka. Tidak ada harapan untuk bisa keluar dari api neraka. Tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Gak diperintahkan para rasul alaihi wassalatu wassalam, lalu umatnya masing-masing setelahnya ila yaumil qiyamah diperintahkan tabligh, diperintahkan dakwah, mengajak semua manusia agar beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada seluruh Rasul Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada semua kitab Allah, beriman kepada semua malaikat Allah, beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, beriman kepada takdir, beriman kepada segala yang difirmankan oleh Allah dalam Qur'annya, beriman kepada segala yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih mutawatir. Untuk apa dakwah itu, tabligh itu? Diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dan bangsa jin agar mereka tidak berada pada level asfala safilin, agar mereka punya harapan masuk surga, agar mereka punya derajat, punya nilai di sisi Allah, agar mereka bisa menjadi ahli surga. Dakwah tabligh itu untuk menyelamatkan, untuk membahagiakan, untuk menguntungkan, untuk memuliakan, bukan untuk mencelakakan. Dakwah itu Allah, 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 Allah. Mulai dengan iman. Lalu setelah iman, wa amilus, dengan apa? Dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Setiap hamba yang sudah beriman, beramal saleh, maka meningkat derajatnya. Semakin banyak amal solehnya, semakin tinggi derajatnya. Dengan apa setelah iman meningkatkan derajatnya? Supaya bisa semakin dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda, dengan amal soleh. Dari sisi kualitas dan sisi kuantitas. Kualitasnya jelas lebih utama. Setelah kualitas juga kuantitas sangat perlu sekali.
Dan amal soleh itu banyak jenisnya. Ya, amal soleh itu banyak jenisnya. Kita sebagai orang yang beriman, jika ingin mendapatkan derajat yang sangat tinggi setelah iman, ketahuilah warna-warni amal soleh. Lalu setelah kita ketahui, lakukanlah amal soleh tersebut. Penuhilah hari-harinya, penuhilah siang dan malamnya, penuhilah nafasnya, penuhilah waktunya, penuhilah tempatnya dengan warna-warni amal soleh sampai menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Karena tidak ada jalan untuk menaikkan derajatnya agar lebih dekat dengan Allah setelah dengan iman, kecuali dengan amal soleh. Yang keberapa? Yang ketiga, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa, Allah berjanji akan mengangkat derajat, akan mengangkat derajat manusia alladzina amanu, yang beriman, yakni dengan iman yang Allah anugerahkan kepada hati mereka, Allah angkat derajatnya. Sudah, ini artinya sama kan, redaksinya maknanya dengan yang tadi, illalladzina amanu. Lalu kalau dalam ayat yang tadi wa amilus sholihat, kalau dalam ayat yang ini walladzina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dengan iman, Allah mengangkat derajat hamba-hambanya itu dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Ketika Allah memberikan ilmu kepada hati mereka, maka bertambahlah derajatnya, bertambah tinggi. Seukuran ilmunya yang ada di dadanya, kan? Di sanalah ukuran derajatnya. Disinilah perlunya kita terus mencari ilmu. Jangan merasa cukup, ya. Dengan mencari ilmu hanya seminggu sekali, 2 kali, 3 kali lah. Ilmu Allah itu luas. Sumbernya Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Utamakan dulu ilmu aqaid, karena itu ilmu yang paling wajib dari semua yang wajib, yang berkaitan dengan aqaid, akidah, baik yang berhubungan dengan ketuhanan, aqaid ilahiyat atau uluhiyat, maupun aqaid yang berhubungan dengan kenabian yang disebut aqaid nabawiyat, maupun aqaid yang berhubungan dengan apa yang kita dengar dari Allah dalam firman-Nya dalam Quran dan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadisnya yang mutawatir, sahih mutawatir. Nah, ini yang disebut dengan aqaid sama'iyat. Dengan dalil-dalilnya ketahui, baik dalil-dalil yang nakli, yaitu nakli itu adalah langsung nas Quran dan nas hadis, maupun dalil-dalil yang akli, yaitu yang sandarannya adalah akal. Ketahui oleh kita. Masih banyak yang harus diketahui dalam urusan aqaid juga. Barangkali kita sudah meyakini kepada zat Allah, yakni meyakini kepada keberadaan zat Allah, meyakini kepada sifat-sifat Allah yang wajib adanya di Allah, yaitu yang 20, yang mustahil adanya di Allah, yaitu lawan sifat yang 20, yang 20
20 sifat lagi. Dan yang jaiz, yang boleh-boleh saja adanya di Allah yaitu satu sifat. Kita sudah tahu itu. Kalau sudah tahu itu, apakah sudah tahu kita dalil-dalilnya? Baik Quran maupun Sunnah. Juga dalil-dalil akliyahnya. Oh, saya belum kaji dulu. Ya, ingat kaji dulu. Seukuran ilmu yang Allah berikan, ingat, kepada dada kita, di sanalah derajat kita. Ya. Terus urusan keyakinan yang berhubungan dengan kenabian juga, dengan dalil-dalil naqli dan akli. Akidah-akidah yang berhubungan dengan sama'iyah, dengan dalil-dalilnya yang naqli dan akli. Apakah kita sudah menguasainya atau belum? Apakah sudah hadir bersemayam ilmu-ilmu tersebut dalam dada kita? Ada kita belum? Ini adalah ilmu yang paling wajib dari semua yang wajib. Nah, setelah itu baru yang kedua, ilmu yang wajib yang kedua apa? Mengetahui kepada seluruh penyakit-penyakit hati, yaitu sifat-sifat dan akhlak hati yang tercela, dan mengetahui semua sifat-sifat hati dan akhlak-akhlak hati yang terpuji, yang mulia. Lalu kita harus mengetahui cara membersihkan hati, menyehatkan hati, menyembuhkan hati dari semua sifat-sifat yang tercela tersebut, yang merupakan najis-najis hati. Selama dalam hati ada sifat yang tercela satu saja, maka dalam hati masih bersemayam najis, yang mana dengan najis tersebut kita tidak akan mungkin bisa ma'rifat kepada Allah, tidak akan mungkin bisa dekat dengan Allah, tidak akan mungkin bisa terkabul doa kita. Allah, 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 Allah. Dan setan akan tetap susah dilawan oleh kita, karena tempat setan itu adalah najis. Tempat setan itu, rumah setan itu adalah tempat najis, di WC. Nah, bagaimana kalau hati kitanya jadi WC? Hah? Kenapa? Karena hati kitanya dibiarkan dipakai tempat apa? Najis-najis dalam hati. Maka setan akan merasa nyaman tinggal di dalam hati kita. Tidak akan mungkin bisa diusir oleh kita. Selama najis-najisnya ini, kesukaan setan ini, ya, tidak dibersihkan dulu. Harus dibersihkan dulu, ya, jiwa kita dari semua najis-najis tersebut. Kita harus tahu cara-caranya, thoriqohnya, ya, bagaimana membersihkan jiwa dari semua najis-najisnya, bagaimana menyembuhkan jiwa dari semua penyakit-penyakitnya, bagaimana menanamkan sifat-sifat yang terpuji di dalam jiwa kita. Nah, ini ilmu yang paling wajib setelah ilmu akal. Ini ilmu yang kedua, ya, yang kadang disebut istilahnya dengan ilmu tazkiyatun nufus, kadang disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, walaupun di dalam ilmu tasawuf tidak semuanya wajib, ya, tapi ada yang membidangi ilmu ini, ya, membidangi ilmu tasawuf itu. Yang ketiga ilmu yang wajib itu adalah ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Ilmu fikih ibadah, yaitu mengetahui tentang
apa yang diperintahkan oleh Allah dari mulai yang wajib dulu, dan mengetahui tentang apa yang dilarang oleh Allah dari mulai yang haram dulu. Ini yang wajib. Adapun mengetahui yang sunnah, sunnah. Mengetahui yang makruh, sunnah. Andai kata kita tidak mengkaji tentang yang sunnah, tidak dosa. Andai kata tidak mengkaji yang makruh juga tidak dosa. Pahami? Karena yang diancam oleh Allah dengan siksa ketika orang yang mukallaf, yang baligh dan berakal berani meninggalkan yang wajib atau berani melakukan yang haram. Tidak semua orang yang meninggalkan sunnah Rasul itu diancam oleh api neraka, tidak. Karena istilah sunnah Nabi ya, beda dengan istilah sunnah dalam fikih. Kalau istilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semua sabda-sabda baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup tentang ini termasuk urusan yang wajib, urusan yang sunnah. Lalu yang disebut sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah semua pekerjaan Nabi, semua amaliyah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya secara fikih. Lalu yang ketiga yang disebut dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan-ucapan sahabat atau pekerjaan-pekerjaan sahabat, amaliyah sahabat yang tidak disebutkan oleh Nabi, ingat, secara langsung, ya, secara jelas, dan tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Namun oleh Nabi tidak diingkari, dan ini terjadi di masa kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni di masa hidupnya Nabi sebagai Rasul. Logikanya, andai kata ini adalah hal yang munkar, maka pasti Nabi mengingkarinya, karena Nabi adalah manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah pasti, ya, dari apa? Dari melakukan yang maksiat, melakukan yang munkar, melakukan kezaliman, atau dari membiarkan yang lain di dalam kemunkarannya, di dalam kemaksiatannya, kezalimannya. Andai kata itu munkar, pasti oleh Nabi akan diluruskan, pasti oleh Nabi akan dinasihati. Tapi ketika Nabi membiarkannya, namanya ikrar. Apa istilah ikrar menurut umum? Respon. Nabi respon, tidak mengingkarinya Nabi kepada apa yang dikatakan oleh sahabatnya, padahal Nabi tidak pernah mengatakan hal itu. Tidak mengingkarinya Nabi kepada apa yang diamalkan oleh sahabatnya, padahal Nabi tidak memberikan contoh amalan tersebut. Maka tidak mengingkarinya itu adalah bagian daripada respon Nabi, maka itu juga disebut sunnah. Maka salah orang yang berpendapat dan bahwa termasuk yang bid'ah dolalah ketika tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Pahami? Karena apa? Karena tidak melakukannya Nabi kepada suatu amalan tidak menjadi hujjah, tidak menjadi dalil bahwa amalan tersebut adalah bid'ah dolalah, sepakat menurut ahli usul fikih di muka bumi ini.
Sementara sekarang terkadang karena kepicikan di dalam wawasan usul fikih, kan, lalu bikin kaidah baru bahwa yang disebut bidah itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, misalnya. Nah, lalu menyebarlah pemikiran ini di kalangan orang-orang awam. Akhirnya orang yang puasa di bulan Rajab jadi ahli bidah dolalah jadinya. Terus Maulid Nabi bidah dolalah, peringatan Isra Mi'raj bidah dolalah, tahlilan bidah dolalah. Jadi banyak nanti yang bid'ah segalanya. Yang lebih parah lagi nanti yang mengutarakan bid'ah dolalah atau yang menuduh bid'ah dolalah kepada yang lain malah ternyata mereka juga ahli bid'ah dolalah, namun tidak terasa. Allah 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 Allah. Ini sunnah, ya. Ingat, ada sunnah istilah di dalam istilah ilmu hadis. Ada sunnah di dalam istilah ilmu fikih. Ada sunnah di dalam istilah lughah, bahasa. Ya, sunnah di dalam istilah bahasa adalah adat istiadat. Istilah kita, kebiasaan. Ada sunnatullah. Apa sunnatullah? Sunnahnya Allah. Apa sunnahnya Allah? Ya kebiasaan Allah. Ya. Ada sunnatu si Ujang yang si Nyai. Apa kebiasaannya? Kalau ngaji dia mahes. Nah itu mah sunnah dia itu mah. Kalau ngaji ngaji bawa nonton kunci le. Tapi kalau bawa salawatan sunnah itu apa kalau menurut lughah? Kebiasaan. Setiap manusia punya sunnah masing-masing. Binatang juga punya sunnah masing-masing. Setan juga punya sunnah masing-masing. Allah. Penghes atuh. Masya, kan sudah esnya juga dari mana? Allah. Gue juga ngantuk dari tadi. Masya Allah. Banyak pesan kopi today. Harus diusir dulu. Alhamdulillah, kita harus bersyukur ya kepada Allah. Ya, Allah ciptakan kopi. Syukur, harus syukur kepada Allah. Ya, harus syukur. Jadi nggak boleh ada alasan lagi. Saya bukan tidak ingin ngaji malam-malam tapi suka tuduh. Banyak kopi. Kopi banyak. Beli atau kopi mana mari lalajo bola jam 2 jam 3 di modalan di bududan di kopian di kacang garudahan hari ngaji mana mah teu di modalan palingan si lain mah bodoh nepi ka aki-aki gitu kan nepi ka modal ge bodoh itu deui dan karena bola mah cerdas si lain mah naon sabab da di modalan atuh karena henteu karena itu, namun dek modalan kudu kana naon, kana gaji, lain kana lalajo. Lalajo mah tong di modalan, bae teu hafal. Saha nomor 10 pemain Barcelona, bae teu nyaho. Siapa nama pengarang lagu pemana lagu naon? Baik tanya. Allah. Aya di
ditanyakan saha cing ari uyutna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teuing. Itu apa? Tahu lah demikian gitu. Ayeuna mah pemain sepak bola itu sepak bola ieu nyaho gitu kan. Tapi kan dikorek turunan saha ieu. Selain kumaha hirup teh. Biar dipake nu kitu eta kumaha. Masya Allah. Baik teh nyaho ge kitu bae. Kalau ditanya ku malaikat munkar nakir moal. Kalau ditanya ke moal dihisab. Yaumul kiamah tugan maneh mun teu nyaho pemain sepak bola mana itu teh Italia ya maneh asup neraka itu moal. Alhamdulillah. Jadi kalau urusan ibadah, ngaji, amal, dakwah harus dimodalin yang cukup. Kalau urusan nonton hura-hura jangan dimodalin. Etes? Yang harus dimodalin itu satu ngaji, dua amal, tiga dakwah. Modalin. Alhamdulillah. Di antara modalnya adalah kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah. Nyari tak kenaun dia teh bodoh. Tanya selain maka cinta. Kaki laksa detik, bodoh. Masya Allah. Dari takut sun Allah. Kembali kepada yang tadi, ilmu yang wajib itu adalah yang ketiga, mengetahui apa hukum fikih, apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, itu pertama-tama, kan? Ini hukumnya wajib ngajinya. Ada ini hukum wajib ini dibagi dua. Ada yang wajibnya, wajib dzatiyahnya mencari ilmu itu. Ada yang wajib itu wajib nisbiyah, nisbah kan kepada kemauan kita ya, kepada mengamalkan sesuatu amalan walaupun amalan tersebut tidak wajib, tidak sunnah, seperti amalan yang jaiz, yang mubah, yang boleh-boleh saja. Contoh seperti bisnis, bab jual beli, seperti nikah, menurut madhab Syafi'i hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Disebut wajib tidak, sunnah tidak. Tapi kalau kita mau bisnis, maka di sini menjadi wajib mengkaji ilmunya. Padahal bisnisnya tidak wajib, jaiz, kan? Ketika kita mau nikah menjadi wajib mengkaji ilmunya. Padahal nikahnya tidak wajib. Ini namanya wajib nisbiyah. Paham? Beda dengan kita mengkaji ilmu sholat fardu yang 5 waktu, ilmu zakat, ilmu saum Ramadan, ilmu haji. Itu mah mau tidak mau wajib kita ketahui. Lihat. Tapi kalau ilmu dagang wajib kalau kita mau dagang. Ilmu kawin
wajib kalau kita mau kawin. Paham? Ini yang mubah, apalagi yang sunnah. Saya mau sholat qobliyah, ba'diyah yang disebut dengan rawatib. Saya mau sholat witir. Saya mau sholat tarawih. Saya mau sholat duha, kan? Tak sholat tahajud, sholat gerhana, khusuf atau khusuf, sholat istisqa. Ini sholat ini sunnah, ya. Sholat ini sunnah. Ketika kita mau melakukannya, maka kita wajib mengetahui ilmunya. Pahami. Itu namanya wajib yang nisbiyah. Nah, ini yang disebut dengan ilmu syariat Islam, fiqih. Dalam berbagai hal kita harus ketahui ilmunya. Ini ilmu yang wajib. Dahulukan dulu di dalam mencari ilmu yang wajib. Ketika hati kita mendapatkan anugerah ilmu dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang Allah ilhamkan kepada hati kita, maka naiklah derajat kita dengan ilmu tersebut. Walladzina utul ilma darajat, naik dengan ilmu tersebut. Semakin luas ilmu yang bersemayam di dalam hati kita, semakin tinggi derajat kita. Jadi ini baru 3 nih, kan? Baru 3. Satu dengan apa? Iman, naik derajat itu. 2 dengan ilmu. 3 dengan amal soleh. Ada lagi dengan dakwah, yaitu dalam surat Al-Asri yang sudah dibahas di majelis yang telah lalu. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina wa 'amilus shalihat. Sudah amanu 'amilus shalihat sudah ada dalam ayat yang tadi. Yang belum apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini adalah syarat kepada dakwah, kepada ta'lim, kepada yang lain. Wa tawasau bil haqqi itu ta'lim, mengajarkan kepada yang lain kepada hak, kepada kebenaran, ya. Paham? Paham? Dan mengajarkan kepada yang lain kepada kesabaran. Allah. Nah, dengan taklim ini naik lagi derajat. Semakin tinggi. Kalau derajat orang semakin tinggi, artinya semakin dekat dengan Allah. Kalau manusia semakin dekat dengan Allah, maka berubahlah segala anugerah dari Allah menjadi segalanya lebih baik, lebih istimewa. Walaupun namanya mungkin sama anugerah tersebut, tapi nilainya lain, ganjarannya lain, kan? Bukti daripada ganjarannya itu akan lain. Pahami? Contoh kecil. Ketika seseorang dia menjadi karyawan yang paling rendah, dapat gaji. Ya. Begitu naik derajatnya, naik pangkatnya, berubah nilai gajinya, berubah fasilitasnya, berubah jaminannya, ini berubah. Naik lagi lebih tinggi, berubah lagi, naik lagi, berubah lagi, walaupun mungkin namanya sama. Rahmat yang Allah berikan kepada orang
orang yang derajatnya di bawah dengan orang yang derajatnya mulai di atas, orang yang derajatnya lebih atas, mungkin sama-sama juga ini rahmat, sama-sama juga ini barokah. Tapi barokah dan rahmat yang Allah berikan kepada yang levelnya di bawah, yang levelnya di atas, yang lebih atas, lebih atas, lebih atas, itu buktinya lain. You understand? Are you has? Oh begitu ya. Iya. Maka nggak bisa nyiri kita kepada para nabi Allah, nggak bisa nyiri kita, nggak bisa iri kepada para wali Allah. Ketika wali Allah hanya keretak hati meminta kepada Allah, yang khawarik lil adat saja dikasihin. Kita minta yang biasa-biasa saja, cuma hutang kita cuma berapa sih, 10 juta atau 1 juta, sulit kita bisa bayar hutang, padahal nggak minta yang khawarik lil adat, minta yang biasa-biasa. Ya? Kita cuma punya istri 1, anak punya 1 atau cuma 2, kita sulit cari rezeki, kan? Sulit sekali, malah yang banyak hutang. Minta kepada Allah, minta yang khawarik lil adat atau minta yang adat? Minta yang biasa-biasa saja, yang adat saja. Saya bisa memberikan nafkah kepada istri saya cukup, kepada anak saya cukup. Sudah, segitu saja. Itu kan bukan meminta yang khawarik lil adat, tapi sulit sekali. Ya kan? Padahal berdoa sering. Begitu dengar cerita wali Allah, hanya keretek hati atau hanya ucapan yang seolah gurau kelihatannya, namun Allah mendatangkan rezeki yang sangat khawarik lil adat, yang luar biasa, yang bisa mencukupi, bukan cuma mencukupi untuk istri 1 anak 2, tapi bisa mencukupi ratusan ribuan orang. Allah, ya, gak bisa ngiri kita. Kenapa? Itu pangkatnya siapa? Di mana itu pangkatnya? Saya pangkatnya di mana, gitu kan? Barangkali pangkat kita masih sama dengan pangkat juri, ya? Ya masih sama dengan pangkat juri. Adakah orang yang sama dengan pangkat juri? Juri itu istilah kita aja ya, istilah agamanya setan gitulah, setan. Lihat dalam Quran, lihat dalam Quran. Orang yang israf, bagaimana firman Allah? Orang yang israf itu masih saudaranya setan, kata Allah. Apa kata Allah? Innal mubadzirina kanu ikhwanan syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka memubadzirkan, Masya Allah, memubadzirkan apa yang Allah anugerahkan kepadanya, dimubadzirkan. Kasih waktu dimubadzirkan, kasih tenaga dimubadzirkan, kasih cerdas dimubadzirkan, kasih jabatan kekuasaan dimubadzirkan, kasih sehat dimubadzirkan, kasih kuat dimubadzirkan, kasih rezeki dimubadzirkan. Apa kata Allah? Kanu, mereka itu terbukti ikhwanas syayatin, adalah saudara-saudaranya juri. Saudara-saudaranya juri. Ini barangkali saja, ya, bukan menuduh kalian, barangkali saja, gitu kan. Andai kata kita meminta kepada Allah yang biasa-biasa saja, sulit, pada sering meminta kepada Allah, barangkali level kita masih saudara juri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Nah, jadi yang bisa meningkatkan derajat itu wasilahnya satu iman, dua ilmu, tiga amal, empat dakwah. Di dalam wilayah amal ini wa amilus sholihat, di sana ada al akhlakul karimah yang di dalamnya maqamul ihsan, maqam ihsan. Ya. Kalau dikolektifkan, ya, namanya disebut takwa. Maka Allah menyebutkan dalam ayat Qur'annya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling takwa di antara kalian. Jadi yang menjadi barometer kemuliaan, keagungan di sisi Allah, tingginya derajat di sisi Allah adalah ketakwaan. Paham? Yang ketakwaan itu adalah iman, ketakwaan itu adalah ilmu, ketakwaan itu adalah amal, ketakwaan itu adalah dakwah. Okay? Amal disebut dengan Islam, termasuk dakwah disebut dengan Islam. Wilayah iman, wilayah hati, wilayah Islam, wilayah amalan-amalan. Kan? Ya. Akhlak ini wilayah ihsan. Pahami oleh kita. Jadi barometer kemuliaan hanya ada dalam ketakwaan, bukan ada dalam kekuatan fisik, kecerdasannya, harta, benda yang melimpah lah, tapi ada dalam ketakwaannya. Siapa yang punya takwa, yang dianugerahi takwa oleh Allah, maka dia dianugerahi derajat yang tinggi seukuran derajat ketakwaannya. Andai kata tidak ada takwanya, maka dia tidak punya derajat sama sekali di sisi Allah. Dia ada pada darokat asfala safilin. Oleh sebab itulah sebagian ulama ada yang mengatakan malam yakun lahu takwa, siapa yang tidak punya takwa di dalam dirinya, ya, maka fal qalbu wal khinziru afdalu minhu. Anjing dan babi lebih unggul daripada orang itu. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Allah. Lalu apa hubungannya apa yang barusan dibahas dengan Isra Mi'raj? Jelas sekarang. Jelas sekarang. Bahwa Isra Mi'raj adalah mempertemukannya Allah kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW dengan siapa? Ya dengannya. Memperlihatkannya Allah kepada kedua mata Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW kepada siapa? Ya kepada zatnya. Memperdengarkan kedua telinga Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW kepada apa? Ya kepada firman-Nya. Masya Allah. Adakah derajat yang lebih tinggi dari ini? Tidak ada. Tidak ada. Maka semua makhluk Allah semuanya pada iri terhadap martabat derajat Isra dan Mi'rajnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangkan. Dan Isra Mi'raj Nabi merupakan acaranya Allah. Ingat, murni acaranya siapa? Allah. Yang menghendaki bikin acara, mengisrakan dan memi'rajkan siapa? Ya Allah. Yang diisrakan, yang dimi'rajkannya siapa?
Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adakah selain Nabi Muhammad yang diisrokan, yang dimi'rajkan? Kehendak siapa mengisrokan dan memi'rajkan? Kehendak Allah. Kekuasaan siapa mengisrokan dan memi'rajkan? Kekuasaan Allah. Karunia siapa? Kasih sayang siapa? Kecintaannya siapa? Kerinduannya siapa? Kepada siapa? Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Adakah yang lainnya selain Nabi kita? Tidak ada. Subhanallah. Makanya Allah memulai ketika menceritakan, mengisrokan Nabi kita SAW, Allah memulai dengan kalimat yang kalimat ini dan sunnah diucapkan oleh setiap muslim ketika melihat hal yang menakjubkan. Apa? Subhanallah. Subhanalladzi. Subhanalladzi, yakni subhanallah. Maka semua malaikat semuanya tercengang subhanallah. Semua nabinya tercengang subhanallah. Semuanya dan semua makhluk Allah tercengang subhanallah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semuanya kepada Allah ketika menyaksikan kan Allah mengisrokan dan memi'rajkan hanya satu kekasihnya, hanya satu nabinya, hanya satu rasulnya, hanya satu manusia, hanya satu ciptaannya. Maka semua berkata subhanallah. Allah. Maka hikmah Allah mengawali ketika mengisahkan, mengisrokan nabinya dengan kalimat subhanalladzi. Ini isyarat ini bahwa apa yang Allah takdirkan kepada Nabi kita, apa yang Allah lakukan kepada Nabi kita, apa yang Allah kehendaki kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang menakjubkan semua makhluknya Allah. Mengagungkan Isra Mi'raj, mengagungkan sesuatu yang tidak ada bandingannya keagungannya. Hatta Nabi Musa ketika menginginkan kepada Allah bisa melihat dan Allah tidak mengizinkan. Padahal Nabi Musa merengek-rengek kepada Allah, namun baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak meminta kepada Allah, tidak meminta melihat dan-Nya, tidak meminta mendengar firman-Nya, tidak meminta untuk hadir di makom yang teragung, tersuci, yang semua malaikat boro-boro bisa menginjakkan kakinya. Mengetahuinya pun tidak, hanya sampai batas Sidratul Muntaha. Allah. Bagaimana tidak mencengangkan, bagaimana tidak mengagetkan coba? Bagaimana tidak mengagetkan? Subhanallah. Masya Allah. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dan ini tidak akan terjadi sesudahnya. Bahwa Isra Mi'raj adalah ayat, ingat, ayat Allah yang sangat agung sekali. Isra Mi'raj adalah pangkat yang tertinggi yang tiada bandingnya. Itu Isra Mi'raj. Maka Imam Busiri beliau mengisyaratkan dalam qasidah burdahnya, wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma li mughtanimi maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kun
wal ayatul kubra li mu'tabirin. Ayatul kubra, ayat yang teragung sekali. Li mu'tabirin, bagi siapapun yang mengambil ibrah. Huwa ni'matul uzma, nikmat yang teragung. Insyaallah. Gak ada lagi nikmat yang teragung, ya, yang bisa membandingi nikmat bertemu dengan Rabbul Alamin, melihat zat Rabbul Alamin, mendengar firman Rabbul Alamin. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Allah. Dan Isra Mi'raj adalah sebagai wujud maqam ihsan yang paling tinggi. Setelah melewati maqam iman, maqam Islam, maqam ihsan adalah maqam yang tertinggi, dan maqam ihsan ada dua. Satu maqam ihsan itu adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yakni merasa dilihat oleh Allah. Ini makom ihsan yang paling rendah. Makom ihsan yang paling tinggi adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu dalam beribadah kepada Allah itu laksana kamu melihat Allah Jalla Jalaluhu wahda, menyaksikan hati kamu kepada nur tajallinya Allah Jalla Jalaluhu wahda, yang ini tidak bisa diraih kecuali kamu setelah menjadi walinya. Derajat yang lebih tinggi ini, yang paling tinggi ini adalah derajatnya para nabi, para rasul, para malaikat Allah alaihi salatu wassalam, dan derajatnya para wali-wali Allah yang mana mereka ibadahnya kepada Allah. Dan ingat bagaimana? Ka'annahum yarawnahu ta'ala, laksana mereka melihat Allah Jalla Jalaluhu wahda. Paham? Ini puncaknya makom ihsan. Tapi ini puncaknya makom ihsan. Ingat, ternyata ada yang lebih tinggi lagi dari makom ihsan yang ini, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Namun tidak Allah berikan kepada semua para kekasihnya, baik nabi, rasul, malaikat maupun para wali-walinya, kecuali makom ihsan yang tertinggi yang Allah berikan kepada mereka adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, menyembah Allah itu dengan hati menyaksi kepada nur tajallinya Allah Jalla Jalaluhu wahda, yang disebut dengan ma'rifat kamilah, ma'rifat yang sempurna, yang disebut dengan al-wusul ila Allah, sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Tapi ingat, ini ka'annaka tarahu, ka'annaka laksana, ka'annaka kaya-kaya, ka'annaka seperti sesungguhnya kamu tarahu melihat kepada Allah kaya-kaya. Namun apa yang Allah berikan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, ya Rasulullah, engkau diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda bukan maqam ka'annaka tarahu, tapi maqam annaka tarahu. Maqam annaka tarahu, sesungguhnya engkau ya Rasulullah tarahu, melihat Allah Jalla Jalaluhu wahda, bukan ka'annaka. Sementara seluruh nabi-nabi dan rasul dan malaikat dan para aulia Allah al-arifuna billah, yang ma'rifat kepada Allah, semuanya ma'rifatan kamilah, dengan ma'rifat yang sempurna, hanya sampai derajat ka'annaka tarah. Bayangin. Ini yang disebut dengan Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj sering Buya jelaskan bahwa Isra Mi'raj adalah acaranya Allah, bukan acara Nabi Muhammad.
Karena al-murid yang menginginkan siapa? Allah. Yang merindukan Allah. Yang menghendaki Allah. Yang berbuat Allah. Jadi yang membuat acaranya siapa? Allah. Maka Allah jelaskan dalam Qur'annya, Subhanalladzi asra. Allah yang mengisrokan. Ingat, Allah yang mengisrokan. Bukan Nabi berangkat sendiri dengan keinginannya. Lah, ini bukan acaranya Nabi Muhammad SAW, tapi acaranya siapa? Allah. Acara apa? Acara mengundangnya Allah kepada Nabi kita SAW untuk bertemu dengannya, berduaan di tempat yang alam yang terkhusus, tidak terjamah oleh semua makhluknya. Allah, 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 Allah. Atas dasar kecintaannya, atas dasar keridhaannya, atas dasar pengagungannya, atas dasar kerinduannya, kasih sayangnya kepada ini yang diundang oleh beliau. Al-mad'u, yang diundang hanya satu, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'i, yang mengundang hanya satu, Al-wahidul ahad as-samad, Allah jalla jalaluhu. Paham? Bagaimana posisi para malaikat saat itu? Hatta malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail, malaikat Israfil alaihi wassalatu wassalam, yang mana ini adalah panglima-panglima para malaikat. Mereka ternyata diposisikan oleh Allah sebagai tim penjemputan. Datangkan buruk. Kan? Bagaimana posisi seluruh Nabi dan Rasul yang Masya Allah siap semua menyambut kedatangan Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa dan berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Malaikat Jibril di sana bertindak hanya sebagai modin yang ada, yang khomat, dan semua menjadi makmum semuanya. Allah semua hanya menjadi tim pagar ayu, ya, hanya jadi tim pagar ayu, ya. Allah. Rasulullah SAW naik ke langit pertama. Siapa? Tuh, pagar ayunya. Kalau pakai perempuan, kalau laki-laki apa? Pagar bagus. Pagar bagusnya siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Langit kedua, siapa pagar bagusnya? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Naik ke langit ketiga, siapa pagar bagusnya? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Naik ke langit keempat, siapa pagar bagusnya? Nabi Harun. Nabi apa? Siapa? Bersama 5 genap bersama. Siapa? Yang keempat siapa? Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Sampai ke langit kelima, siapa pagar bagusnya? Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Datang ke langit keenam, siapa pagar bagusnya? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sampai langit 7, siapa pagar bagusnya? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Padahal tadi waktu di Masjidil Aqsa beliau juga yang menyambut. Begitu Rasulullah naik, siap lagi di atas, siap lagi di langit pertama, kedua, siap. Dan nabi-nabi, rasul-rasul yang punya wewenang bisa, gitu kan? Bisa apa? Hadir di langit-langit tersebut. Ya, beliau-beliau ini langsung naik lagi. Subhanallah, subhanallah. Apakah semuanya para nabi mad'uwin diundang? Lah. Adakah malaikat yang diundang? Lah, tidak ada. Siapa yang diundang? Yang diundang satu, yang mengundang pun satu. Makanya Allah bikin acara yang satu ini, Masya Allah, di bulan yang Allah akui sebagai bulannya, yaitu bulan fardun, bulan yang
satu ngunyong colang di bulan Rajab. Karena bulan yang agung yang lainnya sardun. Apa sardun? Sardun teh seredan. Sardun, ya. Sardun itu berderet, itu namanya sardun. Tapi kalau bulan Rajab bulan fardun, ya, fardun itu bulan yang menyendiri, gitu kan? Nah, yang menunjukkan kepada tauhid. Karena di sana, ya, masya Allah, Allah mengadakan acara yang hanya satu-satunya. Tidak pernah ada dua acara tersebut. Mengisrakan dan mengi'rajkan Rasulullah SAW. Allah bikin acara undangan khusus, kan? Yang mengundangnya yang Maha Ahad, yang Maha Wahid, yang Maha Esa, yang diundangnya pun juga hanya satu, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Chester, masih panjang. Waktunya sudah lebih, ya, sudah dulu aja segitu, ya, terserah. Situ kuatin, ya, situ kuatin. Kita mah boro-boro Isra dan Mi'raj naik ke langit, ya, mendengarkannya juga sudah. Mendengarkannya apalagi dibawa ke langit, ya? Bawa ke masjid aja dikasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita sekarang baca sholawat, baca burda yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Ya, tepuk lagi biar gak HS kalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
ولم تربي صاحب العالمين خير الخلق حتى إذا لم تدع شهوة لمستبق من الدنو ولا مرقد لمستديم مثل المفرد العالمي كيف تفوز بوصل أيام مستتر عن العيون وسر أيام مقتتر فعزت
بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات مع الأهل والصالحين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب الخلق إليك وأقرب الخلق لديك بحق مولده صلى الله عليه وسلم وبحق رئيس إسرائيل معراجه صلى الله عليه وسلم وبحق جميع ما منت به عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وعلى العالمين أجمعين بوسيلته صلى الله عليه وسلم وبحق جميع شاعرك المعظم والكرم وبحق شهر رجب وما فيها من النعم والمنن وبحق هذا المكان الشريف بحق هذا المجلس العظيم مجلس العلم ومجلس الذكر أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وتبعهم بإحسان إلى يوم لقائه وأن تعطينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ما سألنا وما سألنا وأن تقضي حوائجنا وحوائجهم وأن تغفر لنا ذنوبنا وذنوبهم وأن تستر عيوبنا وعيوبهم وأن ترفع درجاتنا ودرجاتهم في أعلى الدرجات عندك يا أرحم الراحمين وأن تستجيب لنا ولهم دعواتنا ودعواتهم ما دامت مرضية عندك محبوبة لديك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ارحمنا ويا أكرم الأكرمين أكرمنا استجب لنا يا وعصمنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل سوء ومكروه وفتنة ومحنة وبلاء ووباء وفقر وطاعون ومن كل سوء ومكروه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وارزقنا شفاعة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجمعنا به يا الله واجمعنا به صلى الله عليه وسلم يا الله واجمعنا به في الدنيا وفي الرزق وبرزخ وفي الآخرة وفي الجنة واحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم وادخلنا جنتك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة بعذاب ولا عتاب بوسيلة سيد الأحباب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.